Pernahkah kalian melihat seorang ibu yang hanya ingin mencari nafkah dengan cara halal, namun harus menghadapi ancaman dari ormas yang merasa punya hak untuk memeras? Ini adalah kisah tentang seorang ibu yang hanya ingin jualan gorengan, namun justru terjebak dalam teror ormas. Namun, tak ada yang lebih kuat dari keberanian seorang ibu yang tak akan membiarkan keluarganya dihancurkan. Simak kisah lengkapnya, yang penuh ketegangan dan keberanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kirimkan selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita selalu diberi petunjuk dan lindungannya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk terus mendukung channel ini, agar bisa terus menyajikan kisah-kisah penuh inspirasi. Dan di komentar, tulis, pernahkah kalian merasa takut karena ancaman yang datang dari pihak yang lebih kuat? Apa yang kalian lakukan? Keberanian bukan hanya soal melawan musuh yang tampak, tapi juga melawan ketakutan dalam diri kita. Kisah ini akan mengingatkan kita, bahwa meski hidup kadang menghadirkan ketidakadilan, keberanian bisa mengubah segalanya. Ini adalah kisah tentang seorang ibu yang tak takut menghadapi ancaman demi masa depan keluarganya. Mari kita mulai. Pagi itu, seperti biasa, Ibu Rina sudah mulai sibuk menyusun gorengan di gerobak kecilnya yang terletak di pinggir jalan kota Klaten. Aroma tempe mendoan yang baru digoreng dan tahu isi yang garing menari-nari di udara pagi, menarik perhatian para pejalan kaki yang hendak berangkat kerja atau ke sekolah. Rina sudah lama dikenal di sekitar situ sebagai penjual gorengan sederhana, namun selalu ramah dan jujur dalam berjualan. Setiap hari, ia membuka gerobak dengan senyuman, dan setiap senyuman itu, meskipun kecil, menjadi berkat tersendiri bagi orang-orang yang datang. Pasar pagi itu sudah mulai ramai, suara tawar-menawar mulai terdengar, dan udara segar pagi menyambut langkah kaki para pembeli yang datang berbelanja. Beberapa anak sekolah dan pekerja pabrik yang lewat di jalan, sering berhenti di gerobaknya, membeli gorengan dengan uang koin yang mereka punya. Tidak banyak, tapi cukup bagi Ibu Rina untuk bertahan hidup. Sejak pagi tadi, tidak ada yang terlihat berbeda, kecuali suara motor yang sering lewat dan mobil-mobil yang berderap cepat. Namun, tiba-tiba, seperti ada perubahan yang menusuk dalam rutinitas pagi yang tenang. 3 pria mengenakan jaket hitam bertuliskan, "Grip," berhenti di depan gerobak Ibu Rina. Mereka mengenakan jaket yang sama, dengan emblem ormas yang mengintimidasi, yang membuat siapapun tahu bahwa mereka bukanlah orang biasa. Tatapan mereka dingin dan penuh ancaman. Tanpa basa-basi, salah satunya menyandarkan tangan ke gerobak dan memandang Ibu Rina dengan tatapan tajam. "Bu, ini sudah minggu kedua ya, mana setorannya?" Suara pria itu terdengar tajam, membuat Ibu Rina terdiam sesaat. Ia tidak tahu harus berkata apa. "Maaf nak," jawabnya, suaranya agak gemetar. "Minggu kemarin dagangan ibu sepi, belum sempat ngumpulin." Pria itu mendengus sinis, lalu menoleh pada kedua rekannya yang berdiri di belakang, seolah memberi kode untuk memulai intimidasi lebih lanjut. Salah satu dari mereka mencibir dan berkata dengan nada mengejek, "Jangan banyak alasan, Bu. Dagang di sini ya bayar keamanan. Nggak ada yang gratis." Mereka mulai menggeser meja kecil yang menjadi tempat menata gorengan panas. Salah satu risol yang baru saja digoreng jatuh ke tanah. Rina, dengan cepat, menunduk untuk mengambilnya, namun tangannya gemetar, air mata mulai menggenang di matanya. "Ibu cuma pengin jualan, nak," katanya, suaranya terdengar lemah. "Tolong jangan begini." Tapi mereka tidak peduli. Salah satu pria menunjuk wajah Ibu Rina dengan kasar. "Kalau nggak sanggup, minggat aja dari sini. Jangan bikin repot kami." Rina tak tahu harus berbuat apa lagi. Rasanya dunia ini seakan runtuh. Matanya mulai berkaca-kaca, hati ibu itu perih. Tapi ia tahu ia harus kuat. Ia mencoba menahan tangis, mengusap air mata dengan ujung kerudungnya, namun rasa takut dan ketidakberdayaan semakin menggerogoti dirinya. Di seberang jalan, seorang pria yang baru saja turun dari ojek melihat kejadian itu. Dia mengenali Ibu Rina sebagai seorang wanita yang baik hati, yang tidak pantas diperlakukan seperti itu.
Tanpa sepengetahuan siapapun, ia mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam kejadian tersebut. Meski teror itu semakin nyata, ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Rekaman itu mungkin bisa menjadi alat untuk membongkar ketidakadilan yang terjadi. Setelah puas menakut-nakuti, ketiga pria itu akhirnya pergi, meninggalkan Ibu Rina yang terduduk lemas. Gerobak yang berantakan, gorengan yang berserakan di tanah, dan rasa sakit yang masih membekas. Ia menatap ke arah jalan yang kosong, merasa sendirian, dan bertanya-tanya dalam hati, mengapa semua ini harus terjadi pada saya? Ia hanya ingin hidup tenang, mencari nafkah untuk keluarga. Tapi kenyataannya, ketenangan itu kini hilang begitu saja, digantikan oleh rasa takut dan teror yang datang tanpa pemberitahuan. Malam itu, di rumah sederhana mereka yang hanya diterangi oleh lampu minyak temaram, Ibu Rina duduk dengan ponselnya yang sudah lama ia simpan. Tangannya gemetar saat memilih kontak yang sudah lama tidak ia hubungi. Setelah beberapa detik ragu, akhirnya jempolnya menekan tombol panggil. Telepon pun tersambung, dan suara di seberang sana langsung terdengar dengan tegas. "Assalamualaikum, Nak. Maaf ibu ganggu. Ibu cuma pengen cerita, ibu diganggu orang, Nak. Ibu takut." "Ibu, tunggu ya. Saya pulang malam ini," jawab suara tegas dari Bisma, anak semata wayang Ibu Rina yang selama ini jarang pulang karena tugasnya sebagai anggota Kopassus. Malam itu, hujan rintik-rintik mulai turun membasahi genting rumah Ibu Rina. Di dalam ruang tamu yang sempit dan temaram, hanya ada cahaya dari lampu minyak yang redup. Ibu Rina duduk di kursi kayu tua, memegang ponsel dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu harus melangkah kemana lagi. Teror dari ormas Grip yang baru saja dialaminya pagi tadi masih terbayang jelas di matanya. Gorengan yang terjatuh ke tanah, tatapan mengancam mereka, dan kata-kata kasar yang masih terngiang di telinganya. Setiap kali ia teringat kejadian itu, perasaan takut selalu datang menyergap. Hatinya gelisah. Ia tidak tahu apakah mereka akan datang lagi ke pasar besok, atau apakah mereka akan mengancamnya lebih parah. Namun, di balik ketakutan itu, ada sesuatu yang lebih besar yang mulai membuncah di dalam diri Ibu Rina, keinginan untuk melawan. Tapi ia tak bisa melakukannya sendirian. Ia membutuhkan seseorang yang bisa melindunginya. Tangan Ibu Rina menggenggam ponsel itu dengan erat. Di layar, ia melihat nama Bisma, anak semata wayangnya yang sudah lama ia rindukan. Bisma yang bekerja sebagai tentara Kopassus, jauh dari rumah dan jarang pulang. Ia tahu, Bisma mungkin tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi di dalam hati Ibu Rina, ia merasa Bisma lah satu-satunya yang bisa membuat semuanya kembali aman. Setelah beberapa detik ragu, ibu itu akhirnya menekan tombol panggil. Suara deru ponsel yang tersambung itu menambah ketegangan dalam hatinya. Pada akhirnya, suara di seberang sana terdengar dengan tegas. "Assalamualaikum, Nak. Maaf ibu ganggu, tapi ibu cuma pengen cerita. Ibu diganggu orang, Nak. Ibu takut?" Suara Ibu Rina terdengar gemetar. Ia berusaha menyembunyikan rasa takutnya di balik kata-kata. Di seberang sana, ada keheningan sesaat, lalu suara Bisma terdengar, lebih tegas dan penuh perhatian. "Ibu tunggu ya, saya pulang malam ini." Sebuah janji yang datang dari anaknya yang selama ini lebih sering mengabdi di luar rumah daripada berada di sisi ibu yang sangat mencintainya. Namun, meski Bisma jarang pulang, kedatangannya selalu memberi rasa aman dan perlindungan yang tak ternilai harganya. Ibu Rina menghela napas panjang. Ketegangan di hatinya sedikit mereda. Meskipun ia tahu kehadiran Bisma tidak akan bisa mengubah segala-galanya. Namun setidaknya, dengan Bisma di sisinya, ia merasa ada harapan untuk menghadapi teror ini. Dengan Bisma pulang, ia tahu dia tidak akan sendirian lagi. Sementara itu, di luar rumah, ketiga pria dari Grip yang tadi siang mengintimidasi Ibu Rina, masih berkeliaran di sekitar pasar. Mereka tidak puas hanya dengan menakut-nakuti pedagang kecil. Dalam pembicaraan mereka yang terdengar dari kejauhan, mereka bahkan merencanakan untuk kembali ke pasar keesokan harinya. "Besok kita datangin lagi, kalau dia masih gak mau bayar, gebuk aja," kata Dadan,
salah satu anggota mereka, sambil tertawa sinis. Temannya yang lain ikut tertawa. Udah pasti dia lapor polisi, tapi polisi juga takut sama kita. Gak bakal ada yang bisa nahan kita. Percakapan itu semakin memperjelas betapa mereka merasa tak tersentuh oleh hukum. Mereka tahu siapa yang mereka takuti, dan itu bukan polisi. Mereka sudah mengintimidasi pedagang kecil selama berbulan-bulan tanpa ada yang berani melawan. Namun, mereka tidak tahu bahwa di balik semua teror itu, ada satu sosok yang sedang dalam perjalanan untuk mengubah semuanya. Sosok yang akan membuat mereka merasakan bagaimana rasanya melawan keadilan. Sementara Ibu Rina memeluk ketakutannya dengan harapan, Bisma sedang dalam perjalanan pulang ke Klaten untuk menemui ibunya, membawa tekad untuk mengakhiri teror yang tak seharusnya terjadi. Pagi itu, udara di sekitar pasar Klaten terasa lebih berat dari biasanya. Ibu Rina membuka gerobak gorengannya dengan tangan yang masih gemetar. Hatinya masih tercekam rasa takut sejak kejadian kemarin. Meskipun ia berusaha untuk tetap tampak tenang, wajahnya menyimpan keresahan yang tak bisa disembunyikan. Setiap kali ada orang yang lewat, ia menatap mereka dengan waspada, khawatir ada yang datang lagi dengan ancaman. Namun, kehidupan harus terus berjalan. Sebagai pedagang kecil, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan tetap berjualan. Ia menata tahu isi, tempe mendoan, dan risol dengan cepat, berharap para pelanggan yang datang akan tetap membeli. Beberapa wajah familiar tampak melintas, mengangguk pelan saat melihatnya. Tapi tak ada yang berani menghampiri lebih dekat, seolah ada ketakutan yang tersirat di mata mereka. Mereka tahu apa yang sedang terjadi di pasar ini, dan mereka memilih untuk tidak melibatkan diri. Sore itu, setelah beberapa jam berdagang, suara motor trail terdengar dari kejauhan. Ibu Rina langsung mengenali suara itu, dan hatinya langsung berdegup kencang. Bisma belum datang, dan ia tak tahu apa yang akan terjadi. Apakah mereka akan datang lagi? Apakah ancaman itu akan benar-benar terjadi? Tapi kali ini, saat motor trail itu berhenti di seberang jalan, ada sesuatu yang berbeda. Seorang pria dengan tubuh tegap mengenakan jaket hitam dan topi lebar turun dari motornya. Ibu Rina menatapnya dengan cemas, namun saat pria itu menyeberang jalan dan mendekati gerobaknya, hatinya langsung melunak. Itu adalah Bisma, anak semata wayangnya, yang sudah lama ia rindukan. Tanpa berkata sepatah kata pun, Bisma langsung memeluk ibunya dengan erat, menyembunyikan kekhawatirannya di balik senyum yang tulus. "Ibu, kamu nggak sendirian lagi," ujar Bisma pelan, sambil melihat sekitar dengan tatapan tajam. Ia melihat bekas dorongan di gerobak dan gorengan yang tersusun tidak sempurna. Bisma nggak akan biarkan mereka ganggu ibu lagi. Di sudut pasar, Dadan dan dua rekannya sedang duduk di warung kopi, tak jauh dari tempat Ibu Rina berjualan. Mereka menoleh malas saat mendengar suara motor trail mendekat. "Siapa lagi nih pagi-pagi begini?" kata Dadan dengan sikap meremehkan, sudah terbiasa dengan ancaman yang datang tanpa disertai rasa takut. Namun, suasana berubah begitu Bisma berdiri di depan mereka. Tatapan tajam Bisma langsung mengunci Dadan, yang berdiri dengan tubuh besar dan wajah penuh hinaan. "Kalian yang kemarin ngintimidasi penjual gorengan di ujung jalan, kan?" Suara Bisma bergema, penuh kekuatan. Dadan, yang biasanya merasa paling kuat di antara yang lain, menatap Bisma dengan tatapan meremehkan. "Lo siapa? Mau sok jagoan?" Jawab Dadan dengan suara terbahak-bahak, namun di balik tawanya, ia merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Namun, Bisma tidak memberikan kesempatan untuk perlawanan. Tanpa kata-kata, ia melangkah maju dan dengan sekali pukul, Bisma menghantam dada Dadan, membuat pria itu terjatuh ke meja warung. Dua rekannya mencoba menyerang, namun Bisma bergerak lebih cepat, menendang salah satunya hingga terjatuh dan mengunci tangan satu lagi, menjatuhkannya ke tanah. Keributan itu menarik perhatian warga sekitar, yang mulai keluar dari rumah mereka untuk melihat apa yang terjadi. Beberapa dari mereka diam-diam merekam kejadian tersebut dengan ponsel mereka, sementara pemilik warung menjerit panik. Bisma berdiri tegap di tengah ketiga pria yang kini tergeletak di lantai,
mengerang kesakitan. Aku prajurit Kopassus, kalian berani menyentuh ibuku, kalian sudah lewat batas. Seru Bisma, suara tegas dan penuh kekuatan. Setiap kata yang diucapkannya terasa seperti hukuman bagi mereka yang telah mengancam keluarganya. Tak lama kemudian, suara sirine mobil polisi terdengar mendekat. Polisi datang dan langsung memborgol ketiga pria itu. Warga yang tadinya ragu, kini mulai memberikan dukungan. Mereka mengagumi keberanian Bisma yang tidak takut melawan premanisme. Namun bagi Bisma, ini bukan soal siapa yang menang atau kalah. Ini adalah tentang melindungi orang yang ia cintai, dan membela mereka yang tak bisa membela diri. Setelah keributan di pasar, di mana Bisma dengan tegas membela ibunya, Ibu Rina merasa sedikit lega. Namun, ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Ketiga pria dari Ormas Grip yang telah mencoba mengintimidasi dirinya masih berada di kantor polisi. Dan meskipun Bisma sudah bertindak tegas, ada rasa cemas yang masih menghantuinya, bahwa kehadiran ormas ini tidak akan berhenti hanya karena mereka telah tertangkap. Di luar kantor polisi, warga mulai berkumpul. Mereka semua tahu siapa yang telah mengganggu kehidupan mereka. Beberapa dari mereka sudah lama merasa tertekan oleh keberadaan ormas-ormas liar yang mengambil keuntungan dari pedagang kecil dan masyarakat. Namun, takut melawan karena ancaman yang datang dari balik bayang-bayang. Kini, mereka melihat Bisma sebagai simbol keberanian, dan mereka mulai berbicara. Mereka merasa tidak sendirian lagi. Ibu Rina yang sebelumnya terhimpit rasa takut, kini bisa merasakan sedikit ketenangan. Bisma, meski baru saja pulang dari tugas negara yang jauh, tidak pernah meninggalkan ibunya dalam keadaan seperti ini. Keberanian Bisma yang melawan tanpa ragu, menjadi jawaban dari keraguan yang selalu menghantuinya selama ini. Meski ia tahu, ancaman dari ormas ini mungkin belum sepenuhnya berakhir, tapi untuk pertama kalinya, Ibu Rina merasakan ada harapan. Sementara itu, di dalam kantor polisi, ketiga pria dari Grip yang tertangkap sudah duduk di kursi besi dengan tangan diborgol. Dadan, yang sebelumnya merasa tak terkalahkan, kini duduk dengan tubuh membungkuk, wajahnya penuh dengan kemaluan. Kepala mereka tertunduk, tidak ada lagi kesombongan yang terlihat, hanya wajah penuh kebingungan dan penyesalan. Mereka tahu bahwa mereka tidak hanya menghadapi polisi, tapi juga keadilan yang datang dari keberanian seorang anak yang membela ibunya. Di ruang sebelah, Bisma berdiri di depan Kapolsek Wira, yang memandangnya dengan rasa hormat. Saya tidak bermaksud membuat keributan, Pak, tapi mereka sudah berulang kali memeras pedagang kecil, termasuk ibu saya, ucap Bisma dengan tenang, meski di dalam dadanya ada perasaan yang tak mudah diungkapkan. Ia tidak berbicara sebagai tentara, melainkan sebagai seorang anak yang ingin membela ibunya. Kapolsek Wira mengangguk, kami sudah lama mengincar mereka. Namun, kita butuh bukti lebih untuk memproses mereka. Video dari warga dan pernyataan Ibu Rina sangat membantu. Wira melirik ke arah rekaman ponsel yang dikirimkan oleh salah satu warga yang melihat kejadian tersebut. Video itu menunjukkan dengan jelas bagaimana ketiga pria itu mengintimidasi Ibu Rina dan menyebutkan nama mereka dengan jelas. Di luar kantor polisi, Ibu Rina duduk di bangku taman, matanya menatap kosong. Namun, untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia merasa lebih ringan. Warga mulai mendekat, memberikan dukungan. Seorang ibu muda menyerahkan secangkir teh hangat sambil berkata, "Ibu sabar banget ya. Kalau saya jadi ibu, udah dari dulu pindah tempat dagang." Ibu Rina tersenyum tipis, menanggapi kata-kata itu dengan rendah hati. "Saya cuma mau hidup tenang, jualan buat makan sehari-hari. Tapi mereka datang seenaknya," jawabnya pelan, seolah berbicara dengan hatinya yang sudah lama dipenuhi keresahan. Tak lama setelah itu, Bisma keluar dari kantor polisi, matanya langsung mencari-cari ibunya di tengah kerumunan. Begitu mereka saling bertemu, Bisma mendekat dan berkata pelan, "Ibu, sekarang aman. Mereka nggak akan ganggu lagi." Ibu Rina memegang tangan Bisma dengan erat, rasa syukur mengalir deras dalam hatinya. "Kamu tahu, Nak, Ibu nggak pernah bangga karena kamu tentara.
Ibu bangga karena kamu tetap jadi anak yang gak pernah lupa sama ibu. Bisma menatap wajah ibunya yang mulai keriput. Ia merasa hatinya begitu penuh, bukan hanya karena mengalahkan ormas yang selama ini menindas, tapi karena ia tahu ibu telah mengajarkannya arti keteguhan dan perjuangan dalam hidup. Bisma mengangguk pelan, lalu berkata dengan tulus, "Saya kuat karena ibu. Ibu mengajarkan saya bertahan hidup dalam segala kondisi." Di dalam sel tahanan, Dadan yang duduk termenung, menatap langit-langit sel dengan tatapan kosong. Penyesalan menggelayuti dirinya. Ia ingat betul bagaimana kemarin ia menertawakan Ibu Rina dan meremehkan keberanian seseorang yang selama ini hanya dianggap sebagai pedagang kecil. Namun kini, semuanya berbeda. Ia tidak lagi merasa kuat. Ia tahu bahwa di luar sana, hidupnya sudah terbalik hanya karena satu keputusan bodoh, menyakiti seorang ibu. Seorang penyidik masuk membawa berkas, dan menatap tajam ketiga pria itu. "Kalian gak cuma kena pasal pemerasan, ada unsur kekerasan dan pengancaman. Siap-siap jalani proses hukum," ucapnya pelan, tapi tegas. Kisah keberanian Bisma dan Ibu Rina segera menyebar ke seluruh penjuru kota Klaten. Video rekaman dari warga yang mengabadikan tindakan heroik Bisma saat mengalahkan anggota Ormas GRIP mulai viral di media sosial. Berita tentang bagaimana seorang anak membela ibunya yang diganggu oleh preman mulai menjadi perbincangan hangat di kalangan warga setempat dan bahkan di luar kota. Warga yang dulu takut berhadapan dengan ormas-ormas liar kini merasa terinspirasi. Mereka mulai berbicara, menyadari bahwa ketakutan mereka selama ini hanya memberi kekuasaan lebih kepada mereka yang ingin menguasai wilayah dengan cara yang salah. Bisma menjadi simbol perlawanan tanpa kekerasan, namun dengan keteguhan hati yang tidak tergoyahkan. Ibu Rina, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai penjual gorengan di pinggir jalan, kini menjadi simbol keberanian ibu yang tak kenal takut dalam membela keluarganya. Di pasar, para pedagang yang sebelumnya hanya bisa terdiam ketika ormas datang untuk meminta uang keamanan kini mulai bersatu. Mereka mulai saling membantu dan menjaga satu sama lain, mereka tidak lagi merasa sendirian. Ibu Rina sering didatangi oleh warga yang memberikan dukungan, bukan hanya untuk membeli gorengan, tetapi juga untuk mengucapkan terima kasih atas keberanian yang ia tunjukkan. "Ibu, terima kasih sudah melawan mereka," ucap seorang ibu muda sambil menyerahkan teh hangat, senyum penuh penghargaan. Di kantor polisi, Bisma dipanggil untuk memberikan pernyataan lebih lanjut tentang video rekaman yang viral. Kapolsek Wira yang awalnya ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap ormas tersebut, kini mulai memberikan perhatian serius. "Video ini sangat membantu kami, Bisma. Kami sudah lama mengincar mereka, tapi tanpa bukti kuat, kami sulit bergerak," ucap Kapolsek Wira dengan nada penuh penghargaan. Bisma hanya tersenyum kecil. Ia tidak mencari pujian. Bagi dia, ini bukan hanya tentang menumpas ormas, tetapi tentang mengembalikan rasa aman bagi masyarakat yang tak pernah punya suara. Kehidupan di kota Klaten mulai berubah. Warga yang dulu takut melapor kini mulai berani, mengungkapkan ketidakadilan yang mereka alami tanpa takut akan ancaman. Ormas GRIP yang selama ini mengintimidasi pedagang kecil dan warga setempat mulai kehilangan kekuasaannya. Beberapa pemuda yang pernah takut untuk melawan kini bersatu membentuk kelompok keamanan lingkungan, bekerja sama dengan aparat untuk memastikan tidak ada lagi pihak yang berani menyalahgunakan kekuasaan mereka. Mereka tahu, selama mereka bersatu, tidak ada yang bisa menghancurkan mereka. Namun, kemenangan Bisma dan Ibu Rina bukan hanya tentang menang melawan premanisme. Ini adalah awal dari perubahan besar yang terjadi di kalangan masyarakat. Di sebuah acara komunitas yang digelar di balai desa, Bisma diminta untuk berbicara di depan warga. "Kita semua tahu, jalanan bukan milik preman. Mereka yang merasa kuat karena banyak orang takut, itu salah," ujar Bisma dengan suara lantang yang penuh ketegasan. "Kita semua punya hak untuk hidup tanpa ketakutan. Kami bukan tentara, tapi kita adalah warga yang bersatu." Warga yang mendengarkan Bisma pun terdiam. Mereka merasa terinspirasi, seakan ada energi baru yang menyatukan mereka. Pak Lurah Salim, yang sebelumnya sering menerima tekanan dari ormas,
kini berdiri dengan tegas mendukung apa yang dikatakan Bisma. Kami di kelurahan sudah lama mendengar keluhan warga, tapi kami juga butuh keberanian seperti ini. Ini saatnya kita bekerja sama membersihkan ormas liar dari wilayah kita, kata Pak Lurah dengan suara penuh keyakinan. Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Ibu Rina, yang selama ini hanya memikirkan bagaimana caranya bertahan hidup, kini merasa bangga. Ia tahu bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Anaknya, Bisma, telah membuktikan bahwa keberanian yang datang dari hati akan menggerakkan orang banyak, mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Namun, meski suasana di kota Klaten kini lebih aman, Bisma tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Ia harus terus menjaga keamanan di lingkungan, bersama warga yang kini lebih berani bersuara. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah membiarkan ketidakadilan menguasai mereka lagi. Ibu Rina, yang dulunya hanya seorang penjual gorengan yang takut akan ancaman, kini menjadi simbol keberanian dan perubahan yang menginspirasi banyak orang. Beberapa bulan setelah Bisma dan Ibu Rina memperjuangkan keadilan di kota Klaten, kehidupan di sekitar mereka mulai berubah. Pasar yang sebelumnya tegang dan dipenuhi ketakutan kini mulai kembali hidup dengan suasana yang lebih damai. Pedagang-pedagang kecil yang dulu terintimidasi oleh ormas Grip kini berjualan dengan lebih tenang, tanpa rasa khawatir akan datangnya ancaman. Ibu Rina tidak hanya dikenal sebagai penjual gorengan, tetapi kini menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan keberanian. Hari-hari yang dulu penuh dengan kecemasan kini berubah menjadi lebih cerah. Di pagi hari, Ibu Rina membuka gerobaknya dengan senyum yang lebih lebar, tak lagi merasa ketakutan. Bisma, yang dulunya lebih sering berada di medan perang, kini sering pulang ke rumah untuk menemani ibunya, meskipun dengan tugasnya yang berat. Mereka lebih sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang masa depan dan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Bisma sering mengingatkan ibunya untuk tetap berhati-hati, meskipun ormas Grip sudah dihancurkan. Namun, meskipun banyak hal yang telah berubah, Ibu Rina tetap merasa ada sesuatu yang kurang. Keberanian yang telah ia tunjukkan dan ketenangan yang sekarang dirasakannya tetap terasa tidak lengkap. Di dalam hatinya, ada satu hal yang selalu mengganggu. Meski mereka sudah mengalahkan ormas yang menindas mereka, apakah masyarakat akan benar-benar berubah? Suatu hari, saat Ibu Rina sedang duduk di depan rumah kecilnya, memandangi jalan yang dulu terasa menakutkan, seorang petugas Satpol PP datang menghampiri. Bu Rina, kami datang untuk mengucapkan permintaan maaf atas ketidaknyamanan kemarin, ucap petugas tersebut sambil memberikan sebuah surat resmi. Ibu Rina terkejut. Surat itu berisi izin resmi untuk berjualan di tempat yang sudah lama ia tempati. Surat itu menandakan bahwa perjuangannya telah diakui, dan bahwa ia tidak hanya diizinkan berjualan, tetapi juga dianggap sah oleh pemerintah setempat. Ibu Rina menerima surat itu dengan hati yang bergetar, bukan hanya karena bahagia, tetapi juga karena ia merasa dihargai setelah sekian lama hidup dalam ketakutan. Di sisi lain, Bisma yang sedang berada di ruang tamu, mendengar suara ketukan pintu. Ia membuka pintu dan menemukan Pak RW Salim yang berdiri di depan dengan wajah serius. Bisma, kita ingin berbicara, kata Pak RW. Bisma mengangguk, dan keduanya masuk ke ruang tamu. Beberapa pemuda kampung yang selama ini tidak berani berbicara mulai berkumpul di sana. Kami tidak bisa terus membiarkan ketidakadilan ini berlanjut, kata salah seorang pemuda. Kami ingin belajar dari kamu, Bisma. Kami ingin membela kampung ini, seperti yang kamu lakukan. Bisma tersenyum. Kalian tidak perlu menjadi tentara untuk melawan ketidakadilan. Yang kalian butuhkan adalah keberanian untuk berbicara benar, dan untuk bersatu, jawab Bisma dengan tegas. Ia tahu, perjuangan ini belum selesai. Jika mereka ingin memastikan ormas seperti Grip tidak bisa bangkit lagi, mereka harus bersama-sama menjaga wilayah mereka. Sementara itu, di balik tembok penjara, Dadan, salah satu anggota ormas yang tertangkap, duduk termenung di dalam sel. Wajahnya penuh penyesalan. Ia mengingat kembali bagaimana ia meremehkan Ibu Rina dan Bisma. Semua itu hanya karena keserakahan,
dan kini ia harus membayar dengan kebebasannya yang hilang. Ia menatap langit-langit sel yang gelap, teringat pada peringatan Bhisma. Hidup ini tidak akan memberi tempat bagi mereka yang hanya tahu menyakiti orang kecil. Hari itu, di halaman depan rumah Ibu Rina, warga berkumpul untuk sebuah acara kecil yang digelar di tengah kampung. Spanduk sederhana terpampang dengan tulisan besar, "Keberanian warga Klaten, menolak pemerasan, menerima keadilan." Ibu Rina berdiri di antara para pedagang kecil yang selama ini mendukungnya, wajahnya penuh kebanggaan. Di sampingnya, Bhisma berdiri dengan tenang, mengenakan batik sederhana, berbeda dari seragam Kopassus yang biasa ia kenakan. Namun, wibawa Bhisma tetap terpancar dari sikapnya yang tegas namun penuh kasih. Ketika giliran Bhisma berbicara, suasana menjadi hening. Nama ibu saya sempat diinjak-injak oleh orang-orang yang merasa kuat karena keroyokan, tapi yang mereka tidak tahu, ibu saya sudah lebih dulu membesarkan saya dalam kerasnya hidup, ujarnya dengan suara penuh emosi. Warga yang mendengarkan tidak dapat menahan air mata. Mereka tahu, ini bukan hanya tentang Ibu Rina, tapi tentang setiap orang yang selama ini diam dan takut melawan. Bhisma melanjutkan, "Saya hanya membalas apa yang dulu ibu ajarkan kepada saya. Jangan pernah biarkan kebaikan diinjak oleh ketakutan." Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Warga merasa terinspirasi, mereka tidak lagi takut untuk berdiri bersama-sama dan menuntut hak mereka. Ibu Rina yang berdiri di sana, merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Tidak hanya karena dagangannya yang kini lebih ramai, tetapi juga karena ia telah melihat perubahan nyata dalam masyarakat yang dulunya terpecah karena rasa takut. Saat malam tiba, Ibu Rina dan Bhisma duduk di teras rumah. Mereka memandang bintang-bintang yang bersinar terang di langit. Bhisma menoleh ke ibunya dan tersenyum. "Ibu, semua ini berubah karena keberanianmu," katanya. Ibu Rina tersenyum lembut, "Dan aku bangga karena kamu tetap jadi anak yang tidak pernah lupa dari mana kamu berasal." Bhisma memandang ibu dengan penuh kasih. "Aku akan selalu ingat, Bu. Dari sinilah aku belajar tentang keberanian yang sesungguhnya." Beberapa bulan setelah itu, di salah satu sudut kota Klaten, sebuah mural besar terpampang di tembok kosong. Di atas mural itu tergambar sosok Ibu Rina dengan gerobak gorengan dan Bhisma dalam seragam loreng, berdiri berdampingan. Di bawahnya tertulis kata-kata yang menginspirasi, "Tak ada yang lebih kuat dari cinta seorang ibu dan anak." Di depan mural itu, Bhisma berdiri bersama Ibu Rina, menatap hasil perjuangan mereka yang kini menginspirasi banyak orang. Mereka tahu bahwa keberanian satu orang bisa mengubah segalanya.